Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa berbicara pada teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Aliuddin. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam dengan NIM 2110203037. Pada kesempatan kali ini saya akan coba berbicara tentang masyarakat ideal menurut ilmu sosial. Dalam konteks sosiologi sendiri, masyarakat itu ialah himpunan manusia yang seluruh anggotanya bersama-sama menuju satu arah yang sama, bahu-membahu dan bergerak secara dinamis di bawah kepemimpinan bersama. Dan jika menurut ahli yaitu Max Weber, masyarakat ideal itu masyarakat yang menerapkan sistem birokrasi modern, yang dimana Max beranggapan bahwa masyarakat yang menerapkan sistem tersebut dapat melakukan organisasi sosial yang sistematis dan efisien, yang dimana birokrasi modern ialah sebuah keputusan yang diambil dengan aturan-aturan resmi secara impersonal dan menjadi sebuah legal. Menurut Al-Quran sendiri, masyarakat ideal itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada khairu ummah. Kata khairu ummah disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran, yakni dalam ayat Al-Imran ayat 110 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Subhanallahul azim. Yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga dilanjut dengan walau amanna ahlul kitab lakana khairan lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhum fasiqun. Artinya, sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Dari potongan-potongan ayat tersebut mengisyaratkan bahwa bangsa lain pun bisa menjadi umat yang baik jika mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta melaksanakan ajaran Islami. Itu artinya bahwa siapapun yang mampu melaksanakan nilai-nilai ma'ruf dan nahi munkar itu bisa menjadi umat yang baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yaitu ada ummah wahidah, yang artinya umat yang arti secara umumnya itu umat yang mencakup pula seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang membahas istilah umatan wahidah. Kurang lebih kira-kira ada 6 ayat. Di dalamnya terdapat makna yang dimana maknanya itu adalah umat yang satu umat dan agama yang satu. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang ummah wahidah yaitu surah Al-Baqarah ayat 213. Di sini saya akan membacakan potongan ayatnya saja yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kanan nasu ummatan wahidah, yang artinya manusia itu dahulunya satu umat. Quran surat Al-Baqarah ayat 213. Ummah wahidah dalam ayat ini merujuk pada Nabi Adam alaihissalam dan putra-putrinya.
Semula ini merupakan satu kesatuan atas kebenaran sebelum terjadi perselisihan antara mereka dalam peristiwa Habil dan Qabil yang disebabkan oleh kedengkian sendiri. Keadaan dunia sekarang yang terdapat banyak sekali agama dan kepercayaan merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, karena seandainya dia berkehendak menjadikan manusia kembali sebagai umat yang satu, tentu saja mudah baginya. Yang ketiga yaitu umatan wasaton. Istilah umat bagi kelompok Islam dilengkapi dengan istilah umatan wasaton seperti yang dinukilkan pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Ya, Shadaqallahul Azim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kami. Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Jadi umatan wasaton adalah umat pertengahan yang moderat dan teladan. Keberadaannya itu sama seperti posisi Ka'bah yang berada di tengah-tengah. Posisi pertengahan menjadikan seseorang itu menjadi lebih adil dan toleran, yang tidak memihak pada sisi kanan maupun kiri. Sebagai seorang umat, posisi pertengahan menjadikan manusia dapat dilihat dari sudut manapun. Umat Islam yang disebut-sebut sebagai umat pilihan, yakni umat pertengahan, dalam artian umat yang keberadaannya mampu dipandang dari pihak manapun agar dapat dijadikan teladan serta mampu menjadi saksi umat yang lain. Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi oleh umat Islam, diantaranya itu adalah adil. Keadilan sendiri dapat dilihat dari dua segi, antara lain yang pertama adalah keadilan hukum. Keadilan ini mengandung asas persamaan hukum, equality before the law, serta orang harus diterapkan terhadap siapapun yang secara adil. Yang kedua yaitu keadilan sosial. Tidak bisa dipungkiri tolong menolong sesama manusia itu merupakan fitrah dan naluri setiap individu. Oleh karena itu, walaupun dan bagaimanapun kuasa dan hebatnya seseorang, ia tidak dapat membebaskan dirinya dari ketergantungan orang lain. Yang kedua yaitu toleransi. Persaudaraan yang diperintahkan Al-Quran tidak hanya tertuju pada sesama muslim saja, namun juga kepada masyarakat non-muslim. Istilah yang digunakan Al-Quran juga berlainan akidah, yang untuk orang yang berlainan akidah berbeda dengan istilah yang digunakan yang menunjuk persaudaraan seakidah. Tentunya perbedaan akidah dalam bahasa Al-Quran menggunakan panggilan toleransi. Dan untuk yang ketiga yaitu menyeimbangkan kepentingan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Contohnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada orang-orang yang beriman untuk senantiasa menyeimbangkan kehidupan di dunia maupun di akhirat, dan tidak mengejar salah satunya saja dengan cara meninggalkan yang lainnya. Bukan seperti itu. Multikultural yang ada di negara kita yaitu Indonesia dimiliki bisa menjadi kelebihan dan juga bisa menjadi tantangan bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Bersaudara dengan semua orang tanpa memandang suku, ras, agama, warna kulit dan sebagainya. Dan yang paling penting dalam bermasyarakat, di tengah masyarakat yang umatan wasaton adalah menjadi pribadi yang mampu menyeimbangkan urusan duniawi dan ukhrawi serta moderat dalam menghadapi perbedaan. Mungkin cukup itu dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kata-kata yang kurang baik, mohon dimaafkan, karena saya juga masih dalam tahap belajar, jadi kita saling memperbaiki saja.
Mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.